Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Segala urusan kita dipermudah oleh Allah, rezeki kita diperluas selebar-lebarnya. Dimanapun dan kapanpun kita selalu ditakdirkan sebagai orang yang beruntung dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan amalan, yaitu puasa Daud alaihissalam. Perlu diketahui bahwa puasa Daud ini sangat jarang orang yang mampu untuk mengamalkannya, karena puasa Daud ini lebih berat dibandingkan puasa dahar, yakni dilakukan setiap hari. Sedangkan puasa Daud ini dilakukan secara bergantian. Misalkan sekarang puasa, besok tidak, kemudian besoknya lagi puasa, kemudian besoknya lagi tidak. Sehingga jarang di kalangan masyarakat yang bisa atau mampu melaksanakan puasa Daud. Oleh karena itu, di antara kita semua yang mampu atau diberikan kekuatan oleh Allah bisa mengamalkan puasa Daud ini, bersyukurlah. Karena itu bagian dari anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui teman-teman, mengamalkan puasa Daud tidak butuh ijazah khusus dari guru tertentu. Karena ini bagian dari ajaran Rasulullah SAW. Walaupun dilakukan sejak Nabi Daud alaihissalam, namun oleh Rasulullah dilanjutkan dan diajarkan kepada kita semua. Nah, puasa ini dikenal dengan istilah puasa Daud karena awal mula yang melaksanakan puasa model seperti ini adalah Nabi Daud alaihissalam, yaitu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, dan sehari tidak. Dan diamalkan secara terus-menerus oleh Nabi Daud alaihissalam, sehingga Nabi Daud diangkat menjadi Rasul sekaligus Nabi dan memiliki mukjizat yang luar biasa. Nah, amalan ini bagian dari syar'uman qoblana, yaitu amalan yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu dan dilanjutkan oleh Rasulullah dan diajarkan kepada umatnya. Artinya, Rasulullah merekomendasikan puasa ini untuk kita amalkan, siapapun yang mampu. Nah, sebelum kita membahas puasa Daud, tentu kita harus melacak terlebih dahulu biografi sang pengamal puasa ini, yakni puasa Daud, yaitu tiada lain dan tiada bukan pengamal pertama, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Siapakah beliau? Nabi Daud adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang ke-12, yang merupakan ayah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, beliau adalah putra dari Yusha dan tinggal di kota Bethlehem yang sekarang masuk di wilayah Israel. Dari jalur nasab atau keturunan, beliau adalah keturunan dari Yahuda bin Yakub. Sehingga ini masih cicit buyut Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah nabi sekaligus rasul dan juga sekaligus seorang raja. Sejak kecil beliau tinggal di daerah Palestina saat ini, di bawah kekuasaan raja yang solih, yaitu Raja Tolut. Dan nama Raja Tolut ini diabadikan dan sekaligus peran utama Nabi Daud dalam membantu Raja Tolut untuk mengalahkan Jalut juga dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, Nabi Daud alaihissalam memiliki 12 bersaudara dan 3 diantaranya sudah mengabdi kepada Raja Tolut. Nabi Daud dikenal seorang pemberani, bijaksana, cerdik, dan ahli di dalam mengatur strategi peperangan. Sehingga masih muda belia, Nabi Daud sudah memiliki prestasi kemiliteran yang luar biasa. Bayangkan, kekuatan Raja Jalut yang berpuluh-puluh kali lipat dari kerajaan Tolut
bisa dikalahkan berkat strategi dan kecerdasan Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud mendapatkan tahta kerajaan dari Raja Tolut, sekaligus diambil menantu oleh Raja Tolut, yaitu dinikahkan dengan putrinya yang bernama Mikial. Nah, ini sebuah hadiah karena Nabi Daud alaihissalam mampu mengalahkan Raja Jalut, si raja zalim dan super kejam. Nah, dengan diangkatnya Nabi Daud sebagai pangeran, nama beliau semakin populer di kalangan Bani Israel. Bahkan popularitas Nabi Daud ini mengalahkan pemilik kerajaan itu sendiri, yaitu Raja Tolut. Dan akhirnya setelah Raja Tolut meninggal, maka Nabi Daudlah yang memang layak untuk meneruskan dan memegang estafet kepemimpinan kerajaan tersebut. Dan akhirnya nanti diwariskan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari sisi ajaran, Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu nabi sekaligus rasul yang menerima kitab Zabur, yaitu salah satu kitab samawi. Dan ini diajarkan kepada kita semua bahwa kita wajib mengimani 4 kitab, diantaranya kitab Zabur ini yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Namun kitab Zabur tidak memuat syariat, sehingga syariat Nabi Daud alaihissalam berpijak atau mengikuti syariat yang terdapat dalam kitab Taurat, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, dari sisi mukjizat, Nabi Daud memiliki beberapa mukjizat yang luar biasa. Yang pertama, tentunya turunnya kitab Zabur itu sendiri kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kitab Zabur ini memang tidak memuat syariat, melainkan berisi tentang doa-doa, kemudian puji-pujian, mengajarkan puasa, mengajarkan perintah, dan pelajaran. Nah, untuk syariat, tetap mengekor atau mengikuti syariat yang terdapat dalam kitab Taurat. Nah, kitab Zabur ini beda dengan kitab-kitab yang lain. Karena Nabi Daud alaihissalam diturunkan dengan anugerah memiliki suara merdu, maka kitab-kitab ini juga berbentuk qasidah-qasidah, sehingga pada saat dilakukan itu sangat nyaman untuk didengar, sangat nyaman untuk dinikmati. Kemudian mukjizat berikutnya yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam yaitu memiliki suara merdu atau suara bagus dan ahli memainkan kecapi. Bahkan salah satu riwayat menjelaskan ketika Nabi Daud alaihissalam melantunkan suara merdunya, para burung-burung ikut berzikir. Daun-daun yang jatuh, daun-daun yang ada di pepohonan ikut berzikir dan menikmati suara indah Nabi Daud alaihissalam. Ini salah satu mukjizat yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Daud. Kemudian mukjizat berikutnya yang sangat populer dan merupakan bagian dari kekuatan supernatural, yaitu mampu melunakkan besi hanya dengan sentuhan tangan, seperti roti. Sehingga pada saat Nabi Daud alaihissalam membuat baju perang, kemudian membuat senjata, tidak membutuhkan alat tertentu. Beliau hanya memijat-mijat besi tersebut dengan jari-jari beliau. Dan atas izin Allah, besi itu melunak dan menjadi rapi sesuai dengan apa yang digunakan atau yang diproduksi oleh Nabi Daud. Bisa berupa senjata, bisa berupa baju perang, atau alat-alat yang lain. Kemudian mukjizat Nabi Daud berikutnya yaitu mampu menghilangkan wabah penyakit. Pada saat Nabi Daud alaihissalam memimpin kerajaannya setelah Raja Tolut meninggal, sempat terkena wabah yang aneh dan belum pernah ada di sepanjang sejarah wabah model seperti ini, yaitu semacam virus. Lalu Nabi Daud alaihissalam memanjatkan doa kepada Allah, memohon supaya wabah tersebut segera hilang. Dan atas izin Allah, wabah tersebut hilang dengan mudah dari
kerajaan Nabi Daud sehingga semuanya selamat. Saudaraku sekalian, kehebatan Nabi Daud ini yang tentunya semuanya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari sisi syariatnya, dari sisi ikhtiarnya, ternyata Nabi Daud memang rajin mengamalkan puasa yang belum pernah dilakukan oleh makhluk di muka bumi ini, yaitu puasa, sehari tidak. Oleh karena itu, model puasa Nabi Daud ini karena sangat berat, Rasulullah pun merekomendasikan atau mengajarkan tentang puasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbus sholati ilallah sholatu Dawud alaihi salam. Wa ahabbus syami ilallahi syamu Dawud alaihi salam. Wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya sholat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat Nabi Daud alaihissalam. Sedangkan puasa yang paling dicintai oleh Allah yaitu puasa Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud tidur setengah malam atau separuh daripada malam, kemudian melaksanakan ibadah di sepertiga malam. Sedangkan beliau tidur yaitu 1/6 daripada malam. Kemudian Nabi Daud puasa 1 hari dan tidak puasa 1 hari. Ini dijelaskan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis lain juga dijelaskan yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu yang berbunyi la shauma fauqa shaumi Dawuda syatrad dahri syiyama yaumin wa iftara yaumin, yang artinya tidak ada puasa yang melebihi puasa Nabi Daud, yaitu berbanding separuh tahun. Jika dilakukan, ini sama dengan puasa setengah tahun, yaitu puasa 1 hari dan tidak puasa 1 hari. Ini 2 hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah sekaligus puasa Nabi Daud alaihissalam. Sekarang dari sisi fadilah atau keutamaan seseorang melaksanakan puasa Daud. Yang pertama, jika seseorang rajin atau mau melaksanakan puasa Daud, dia mendapatkan keutamaan puasa sunnah yang paling tinggi derajatnya dan yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini memang jarang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan nabi-nabi terdahulu juga belum pernah melaksanakan puasa Nabi Daud. Kemudian manfaat atau fadilah yang kedua, jika seseorang rajin melaksanakan puasa Daud, tentunya dia sama halnya melaksanakan amalan atau ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fadilah yang ketiga atau manfaat yang ketiga, jika seseorang mau mengamalkan, bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk keahlian, berbagai bentuk kelebihan, di antaranya yaitu menundukkan seluruh makhluk, baik manusia, jin, binatang, atau unsur alam semesta, misalkan angin, air, panas, kemudian bumi, ini bisa ditundukkan atas izin Allah. Kemudian jika Allah mengizinkan, dia juga bisa memiliki anugerah seperti yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam, yaitu melunakkan besi. Dan berikutnya bagi teman-teman semuanya, jika mau mengamalkan puasa Daud ini, mampu membangkitkan daya haibah atau kewibawaan, sekaligus daya mahabbah atau pengasihan, sehingga orang lain atau makhluk-makhluk Allah ini bisa cinta, sayang dengan seseorang yang mengamalkan puasa Daud. Kemudian bagaimana cara mengamalkan puasa Daud? Cara mengamalkan puasa Daud sebetulnya seperti puasa-puasa yang lain, yakni diawali dengan niat di malam hari sebelum masuknya waktu subuh, yaitu niat nawaitu shauma Dawuda sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya
saya niat puasa sunnah Nabi Dawud lillahi ta'ala. Cukup seperti itu. Lalu kapan kita bisa melaksanakan puasa Daud ini? Puasa Daud bisa dilakukan kapanpun. Artinya boleh dilakukan oleh siapapun dan kapanpun kecuali hari-hari tertentu. Nah, boleh diamalkan selama 1 minggu. Kita coba dulu. Bagi teman-teman yang belum pernah melaksanakan puasa Daud, mungkin masih menganggap berat, kita bisa latihan 1 minggu. Ketika 1 minggu kita berhasil dan merasa ringan, kita tambah 1 bulan. Ketika 1 bulan ternyata kuat dan merasa nikmat, tambah lagi menjadi 1 tahun. Nah, ketika 1 tahun terasa nikmat, boleh dilakukan seumur hidup hingga meninggal dunia. Dan ini lebih afdol, karena pasti dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Karena puasa model seperti ini, puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang perlu diperhatikan, seandainya melaksanakan puasa Daud setiap hari, maka ada hari-hari tertentu yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa apapun. Karena melaksanakan puasa di hari ini hukumnya haram. Yang pertama, pada tanggal 1 Syawal, ini kita diharamkan melaksanakan puasa apapun, termasuk puasa Daud. Kemudian tanggal 11, 12, 13, yaitu hari tasyrik di bulan Dzulhijjah. Kemudian tanggal 10 waktu Idul Adha, itu juga diharamkan puasa apapun, termasuk puasa Daud. Dan yang terakhir yaitu puasa di hari Syak, yaitu hari terakhir dari bulan Sya'ban. Ini juga diharamkan melaksanakan puasa. Nah, teman-teman sekalian, sementara seperti itu, barangkali ada yang ditanyakan atau ingin berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, silahkan diamalkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena apapun. Karena kelebihan-kelebihan itu akan mengekor, akan muncul dengan sendirinya yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.